Perkenalkan, nama saya Gita Mutira Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau bisa disebut dengan direct marketing adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasaran langsung menjadi peluang yang tumbuh pesat untuk melayani pelanggan sebagai untuk merespon biaya penjangkauan pasar bisnis melalui tenaga penjualan yang tinggi dan semakin besar. Begitupun ada manfaat pemasaran langsung. Pasar yang semakin beragam menghasilkan peningkatan jumlah ceruk pasar. Penjualan juga diuntungkan. Pemasaran dapat membeli daftar surat berisi nama-nama hampir semua kelompok. Orang kidal, orang yang kelebihan berat badan, dan milioner. Mereka dapat menyelesaikan dan mempersonalisasikan pesan dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan setiap pelanggan. Dan yang kedua yaitu ada surat langsung. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel, dan memungkinkan pengujian dini dari pengukuran respon. Salah satu pengguna terbesar surat langsung yaitu industri jasa keuangan melihat penurunan yang signifikan dalam tingkat respon kampanyenya pada beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemasaran katalog. Dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirimkan katalog barang ini penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, tetapi kadang-kadang juga dalam bentuk CD, video, ataupun online. Perkenalkan, nama saya Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran interaktif. Saluran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan adalah saluran elektronik. Internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Sedikit program pemasaran yang dianggap lengkap tanpa beberapa jenis komponen online penting. Yang pertama yaitu keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif menawarkan manfaat unik. Perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Web menawarkan keunggulan penempatan kontekstual dan membeli iklan di situs yang berhubungan dengan penawaran pemasar. Penggunaan web juga mempunyai kelemahan. Konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. Pemasar juga menganggap iklan mereka lebih efektif dibandingkan seharusnya akibat klik palsu yang dihasilkan oleh situs web yang menggunakan piranti lunak. Selanjutnya yaitu menempatkan iklan dan promosi online. Perusahaan memiliki bentuk pemasar interaktif yang paling efektif, biaya dapat mencapai tujuan komunikasi dan penjualan. Perkenalkan, nama saya Nekade Wahini. Saya akan menjelaskan mengenai berita dari mulut ke mulut. Jaringan sosial seperti MySpace dan Facebook menjadi kekuatan penting bagi dalam pemasaran bisnis ke konsumen maupun pemasaran bisnis ke bisnis. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut atau word of mouth, seperti jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Yang pertama itu ada pemasaran buzz dan viral. Pemasaran buzz atau gosip atau perbincangan menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas, dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui sarana yang tak terduga atau bahkan mengejutkan. Yang kedua, yaitu pemimpin opini. Periset komunikasi mengajukan pandangan struktur sosial baru tentang komunikasi antara pribadi. Menurut mereka, masyarakat terdiri dari faksi, kelompok kecil yang anggotanya sering berinteraksi. Yang ketiga yaitu blog. Blog, jurnal atau buku harian online yang diperbaharui secara teratur menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut.
Blog sangat bervariasi. Sebagian blog adalah blog pribadi bagi teman dekat dan keluarga. Sedangkan blog lainnya dirancang untuk menjangkau dan mempengaruhi banyak pemirsa. Selanjutnya yaitu ada mengukur efek berita dari mulut ke mulut. Pemasar mengeksplorasi berbagai ukuran untuk menangkap pengaruh berita dari mulut ke mulut. Dalam mengukur keberhasilan viral dari situs web jackrabbit.intuit.com yang dirancang untuk mendukung pemilik bisnis kecil baru. Intuit mengidentifikasi blog yang juga memilih cerita yang pada mulanya dipasang oleh beberapa blogger berpengaruh berdasarkan ulasan khusus atau menulis cerita mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Sandy. Di sini saya akan menyeluntikkan materi tentang merancang tenaga penjualan. Bentuk asli dan paling tua pemasaran langsung adalah kunjungan penjualan lapangan, di mana saat ini sebagian besar perusahaan industri sangat bergantung pada tenaga penjualan. Tenaga penjualan profesional untuk menemukan pelanggan dan menumbuhkan bisnis, atau mereka mempekerjakan perwakilan produsen dan agen untuk melaksanakan tugas penjualan langsung. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, yaitu yang pertama pengiriman, yang kedua pengambilan pesanan, yang ketiga misionaris, yang keempat teknisi, yang kelima pencipta permintaan, dan yang terakhir yaitu penyediaan solusi. Kemudian, tujuan dan strategi tenaga penjualan. Hari-hari ketika semua wiraniaga hanya menjual, dan menjual, sudah lama hilang. Wiraniaga harus tahu bagaimana mendiagnosis masalah pelanggan dan mengajukan solusi. Mereka harus dapat menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa perusahaan yang mereka wakili dapat membantu meningkatkan profitabilitas pelanggan. Kemudian, struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke suatu industri, pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Kemudian, ukuran tenaga penjualan. Perwakilan penjualan merupakan salah satu aset perusahaan yang paling produktif dan mahal. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan beban kerja untuk menentukan ukuran tenaga penjualan. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan. Yang kedua, menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan. Yang ketiga, mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan yang bersesuaian untuk mendapatkan total beban kerja bagi suatu negara. Yang keempat, menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. Dan yang kelima, yaitu membagi total kunjungan per tahun yang diperlakukan dengan rata-rata kunjungan tahunan yang dilakukan oleh wiraniaga. Kemudian, kompensasi penjualan. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi tenaga penjualan, yaitu jumlah tetap, jumlah variabel, tunjangan, pengeluaran dan manfaat. Jumlah tetap gaji dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan akan stabilitas penghasilan. Jumlah variabel yang bisa berupa komisi atau pembagian laba atau merangsang dan menghargai usaha seorang wiraniaga. Baik, perkenalkan, nama saya Sang Ayu Madidayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola tenaga penjualan. Begitu sudah menetapkan tujuan, strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi, perusahaan tersebut harus melakukan perekrutan, pemilihan, pelatihan, pengawasan, pemberian motivasi, dan pengevaluasian perwakilan penjualan. Berbagai kebijakan dan prosedur menuntun keputusan-keputusan ini. Yang pertama yaitu merekrut dan memilih perwakilan penjualan. Inti tenaga penjualan yang berhasil adalah pemilihan wiraniaga yang efektif. Setelah menyusun kriteria seleksi, manajemen harus melakukan rekrutmen. Yang kedua yaitu melatih mensupervisi. Wiraniaga memiliki pengetahuan produk yang mendalam, menambah ide untuk meningkatkan cara kerja pelanggan, dan tampil efisien dan
dapat diandalkan. Permintaan ini telah mengharuskan perusahaan untuk melakukan investasi yang jauh lebih tinggi dalam pelatihan penjualan. Wira niaga baru dapat menghabiskan beberapa minggu sampai beberapa bulan untuk mengikuti pelatihan. Produktivitas wira niaga. Yang pertama yaitu norma untuk kunjungan ke calon pelanggan. Perusahaan sering melakukan berapa lama waktu yang harus dihabiskan wira niaga untuk mengunjungi pelanggan baru. Yang kedua, menggunakan waktu penjualan secara efisien. Wira niaga terbaik adalah yang mengelola waktu mereka dengan efisien. Analisis waktu dan tugas membantu wira niaga mengalami bagaimana cara menghabiskan waktu dan bagaimana mereka dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu motivasi wira niaga. Mayoritas wira niaga membutuhkan dorongan dan insentif khusus, terutama wira niaga yang berada di lapangan dan harus menghadapi berbagai tantangan harian. Salah satu peneliti yang mengukur arti penting berbagai penghargaan menemukan bahwa penghargaan yang lebih tinggi adalah pembayaran, dilakukan promosi, perkembangan pribadi, dan pencapaian. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi wira niaga. Sumber informasi. Berbagai sumber terpenting tentang wira niaga adalah laporan penjualan. Laporan penjualan dibagi antara rencana kegiatan dan catatan hasil kegiatan. Yang kedua yaitu evaluasi resmi. Laporan tenaga penjualan beserta observasi lain memberikan bahan mentah bagi evaluasi. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk evaluasi. Salah satunya adalah evaluasi membandingkan kinerja saat ini dengan masa lalu. Perkenalkan, nama saya Pradana. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penjualan personal. Penjualan personal adalah seni kuno. Meskipun demikian, wira niaga efektif saat mempunyai lebih dari sekedar insting. Mereka dilatih dalam metode analisis manajemen pelanggan, yaitu yang pertama ada pertanyaan situasi, yang kedua ada pertanyaan masalah, yang ketiga ada pertanyaan implikasi, yang keempat ada pertanyaan kebutuhan imbal balik. Sebagian besar program pelatihan penjualan menyepakati langkah-langkah utama yang dilibatkan dalam semua proses penjualan efektif. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah mencari calon pelanggan. Yang kedua ada memperdekat. Yang ketiga ada presentasi dalam edan demokrasi. Yang keempat ada mengatasi keberatan. Yang kelima penutupan. Dan yang keenam tindak lanjut dan pemeliharaan. Selanjutnya pemasaran hubungan. Prinsip penjualan personal dan negosiasi sebagai besar orientasi pada transaksi karena tujuan mereka adalah menutupi penjualan tertentu. Tetapi dalam banyak kasus perusahaan tidak mencari penjualan segera, tetapi lebih mencari hubungan pelanggan pemasok jangka panjang.